Lanjutkan perbincangan bersama Pak Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP, dan Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu pemerintahan dari IPDN. Pak Muhadam, tadi yang sempat tertunda adalah sebetulnya mungkin saja tadi menarik ya, sebuah transformasi itu. Tapi jangan-jangan kondisi ASN-nya itu yang belum siap dan belum paham. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebetulnya? Saya kira menurut pandangan saya cuma dua saja. Satu adalah memperjelas reward, yang kedua adalah memperjelas punishment-nya itu ya. Karena dalam konteks undang-undangnya sudah jelas itu normanya. Ada kewajiban, ya ada larangan itu ya, yang mesti ditaati oleh ASN itu. Nah, saya kira reward tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi dan mungkin juga teman-teman dari Kemenpan, Komisi ASN barangkali sedang merancang itu misalnya gitu ya. Kalau pindah ke sana itu secara teknis apa konsekuensinya dari sisi reward itu? Ya, apakah ada tunjangan misalnya untuk di ibu kota negara misalnya, untuk survive selama sekian tahun, ya sekian bulan itu mesti ada insentif seperti apa, sehingga reward itu saya kira bisa mendorong mereka, tidak ada alasan untuk menolak. Nah, yang kedua saya kira soal punishment tadi, karena kewajibannya sudah jelas di dalam 8 kewajiban ASN, satu diantaranya adalah tidak bisa menolak kita dimanapun ya ditempatkan, kita samina wa atona saya katakan tadi. Maka punishment itu saya kira mesti dicairkan lagi ke dalam konteks yang lebih teknis, sehingga ada dorongan yang kuat untuk pindah ke sana. Baik, tapi untuk ASN-nya sendiri memang sekarang kan belum ditentukan nama-namanya. Perlukah ada seleksi mengingat tadi sesuatu yang baru dan sangat istimewa sekali ya dengan sistem kerja dan suasana kerja yang tentu akan jauh lebih baik begitu? Ya, saya kira kita juga harus realistis, Pak Hajat. Ya, kenapa? Karena mutasi mutasi berjamaah, mutasi kolektif sedemikian rupa itu kan butuh cost yang besar itu. Nah, IKN juga membutuhkan spesifikasi birokrasi yang tepat ya, saya kira yang ajak dengan konteks kita itu ya. Misalnya tadi adalah kebutuhan untuk IT misalnya gitu ya. Kalau kita pindahkan ke sana hanya buruh kasar misalnya begitu ya, atau tenaga fungsional yang hanya sebagai lebah pekerja misalnya, apakah itu tidak buang-buang energi misalnya kita gitu ya. Jadi mesti saya kira ada seleksi untuk kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di IKN itu. Baik, tapi kalau berbicara tentang seleksi, ada juga kasus di DKI Jakarta misalnya, ada beberapa promosi yang membuka kesempatan bagi ASN untuk lebih naik, tapi tidak banyak yang tertarik. Ini bagaimana supaya itu tidak terjadi? Ya, saya kira tadi ya dalam teman-teman di Kemenpan bisa membuat reward dan punishment tadi. Nah, punishment tadi juga sebagai rambu-rambu ya. Kalau pindah itu ya dengan alasan apa misalnya dalam konteks sekarang ini, kalau Pak Menpan bisa keluarkan surat itu. Misalnya sekarang beberapa teman saya untuk menghindari misalnya pindah ke IKN dari kementerian, mereka sekarang bertanding open bidding untuk eselon 2 di daerah-daerah. Dan ada yang lulus jadi sekda misalnya di Kabupaten Musirawas Utara, kawan saya. Jadi saya tanya, kenapa Anda pindah ke sana? Ya, salah satunya juga supaya tidak ikut migrasi ke IKN. Berarti betul ya, ada permintaan pemindahan tugas itu betul adanya ya, sekalipun mungkin tidak banyak. Saya kira ada, tapi tidak banyak. Saya kira tidak masif begitu ya. Tapi kan bisa jadi yang potensial itulah yang justru tidak mau begitu kan? Iya, mungkin saja. Saya kira mungkin saja. Saya kira tinggal teman-teman di Menpan saja yang bisa, kan kualifikasi ASN itu sudah jelas di semua kementerian itu. Ya, si A itu profesionalitasnya apa gitu ya, pengalamannya apa, semua itu jelas kok. Kalau PNS itu kan udah jelas dia. Kualifikasinya itu jelas di setiap unit kementerian itu. Baik. Pak Wandi, kalau tadi bicara tentang ada reward, ada sanksi, apakah itu juga yang nanti akan juga disampaikan kepada ASN? Ada sanksi ini terutama? Ya, kalau soal tata kelolanya kan memang sudah ada ya soal ASN. Ini tadi juga udah ada undang-undangnya. Saya kira itu kita serahkan pada aturan yang sudah ada, tata kelolanya kita serahkan kepada yang paling berwenang kan teman-teman di PAN RB. Kalau di KSP kan kita lebih pada mengawal dari kebijakan besarnya. Jadi kalau misalnya misalnya terkait pemindahan ASN-nya sendiri, ya tentu salah satu yang perlu diperhatikan harus ada insentif misalnya. Nah, itu kita mengawal, tapi kita
kita kan prosesnya juga partisipatif, melibatkan si leading sektornya, dan saya kira kita serahkan pada mereka. Yang penting kita mengamankan kebijakan besarnya. Nah itu yang penting kalau dari sisi KSP, karena kami kan mengawal program prioritasnya. Baik, Program tapi prioritas. untuk timeline-nya sendiri paling telat ASN sudah ada di ibu kota negara baru itu tahun kapan? Ya kan kalau kita melihat logikanya perpindahannya di 2024, harapan dari presiden, ya tentu sebelum itu kan sudah harus dipersiapkan kan, baik infrastruktur maupun SDM-nya. Jadi saya kira kita dengan menggunakan itu saja, saya kira kita bisa mengira-ngira bahwa sebelumnya tentu sebelum 2024 tentu sudah harus ada persiapan. Baik, tapi kalau Anda melihat kondisi dari ASN sendiri hari ini seperti apa? Ya, kita kan harus berbasis data ya. Ya. Tentu saya akan konsultasi lagi ke teman-teman di PAN-RB, ke ASN dan sebagainya. Bisa saja orang punya, itu tadi saya bilang, tadi ada persepsi-persepsi yang bisa macam-macam. Tetapi kita tidak bisa menggeneralisir ya. Kita juga tahu bahwa di ASN sendiri kan ada juga talenta ya, ada talent pool-nya bahkan di sana. Dan kita percaya banyak ASN juga yang berpikir ke depan, berpikir menghadapi tantangan ke depan. Nah, saya kira mereka ini adalah aset yang kita juga harus dengarkan dan kita semua persiapkan, dan intinya kalau dalam tata kelola tadi ada reward and punishment tadi. Tentu saja mereka yang pindah tentu saja akan dapat reward, dan kalau memang ada yang menolak ya tentu harus ada punishment. Mungkin itu saja. Ya, kalau sore hari ini kita berbicara tentang penolakan ASN, tapi bukan tidak mungkin justru dengan adanya reward itu banyak yang mau begitu. Tapi Pak Muhadam, kalau berbicara tentang fasilitas rumah dinas misalnya, tunjangan yang tinggi, bukankah itu jadi kemahalan dan jadi lebih istimewa dibandingkan ASN lain? Ya, saya kira pemerintah mesti melihat itu, dan saya kira dalam skenario pindah itu sudah terbaca. Saya lupa kemarin ya presentasi dari teman-teman Menpan maupun dari Kemendagri itu kan sudah ada skenario untuk migrasi ya ASN itu untuk level eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan fungsional gitu ya. Tenaga fungsional itu kan sudah ada semua tipe rumah yang akan disiapkan begitu ya. Saya kira pemerintah sudah mengantisipasi itu. Sehingga saya kira itu salah satu reward selain tadi dari konteks tunjangan kemahalan di IKN, saya kira dipikirkan semua itu ya. Itu mendorong saya kira untuk mereka bisa lebih cepat pindah. Baik, dan ini juga tidak membuat artinya terlalu jomplang ya. ASN kan biasanya punya perlakuan yang sama begitu. Ya. Dan biasanya kalau daerah-daerah baru begitu yang dapat manfaat besar itu kan adalah daerah-daerah sekeliling situ ya. Dia dapat limpahan kemakmuran. Misalnya kalau sepi di ibu kota negara dalam 1 tahun pertama, kan mereka bisa habiskan duitnya itu ke luar kota ibu kota negara. Itu kan mendapat manfaat itu. Seperti bagaimana Habibie mendesain misalnya itu kota-kota di sekeliling Singapura seperti Batam. Itu kan mereka mendapatkan kemakmuran dari kota-kota yang besar itu. Jadi kalau tahapan membangun itu kan biasa mereka tinggal di luar dulu sebelum kemudian di dalam siap gitu ya. Itu memberi manfaat saya kira secara mutualisme. Karena ini memang belum tadi ditentukan nama-nama siapa yang pindah, tapi sangat mungkin jika ada ASN yang menolak pindah ke IKN begitu ya. Tanggapannya Pak Wandi jika itu terjadi? Ya kita lihat datanya tentu saja, kita tidak bisa generalisir, tapi tetapi kita itu sebabnya ada punishment and reward itu. Jadi kita percaya bahwa ini harus diantisipasi. Baik. Mungkin itu dulu. Baik. Pak Muhadam, terakhir, jika ini terjadi? Saya kira tidak ada ruang yang bisa dilakukan ya untuk menolak. Saya kira tidak ada, karena saya kira ASN semua paham ya kewajiban dia yang ditentukan di dalam norma itu jelas itu. Baik, terima kasih Pak Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP, dan Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu pemerintahan IPDN, sudah berbincang bersama kami. Salam sehat.
Salam sehat Yuk, Mas selamat Hajar. sore. Salam untuk Pak Dan Muhammad. pemirsa, kami Sore. masih akan berlanjut berbincang berkait dengan ASN menolak pindah ke IKN. Usai jeda, tetaplah bersama kami.